Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela telah berubah warna menjadi jingga pekat, sebuah pertanda bahwa hari akan segera berakhir. Di dalam rumah yang hangat dan nyaman itu, Arini sedang mengawasi kedua anaknya, Dimas dan Rara, yang asyik menyusun menara balok di atas karpet tebal. Suara tawa riang mereka adalah melodi terindah yang pernah didengar Arini. Baginya, inilah surga. Sebuah keluarga yang utuh, rumah yang ia bangun dari hasil kerja kerasnya, dan seorang suami yang ia cintai lebih dari apapun. Kehidupannya terasa begitu sempurna, begitu lengkap, hingga terkadang ia takut ini semua hanyalah mimpi. Pintu depan terbuka, dan sesosok pria tegap melangkah masuk. Itulah Bagas, suaminya. Wajahnya yang lelah setelah seharian bekerja langsung berubah cerah begitu melihat istri dan anak-anaknya. Dimas dan Rara berhamburan memeluk kaki ayah mereka, berteriak riang. Bagas tertawa, mengangkat keduanya satu persatu, lalu memberikan kecupan di pipi mereka. Pemandangan itu selalu berhasil membuat hati Arini meleleh. Bunga untuk wanita paling hebat di dunia, kata Bagas Raya menyerahkan sebuket mawar merah pada Arini. Ia menerimanya dengan senyum tersipu. Kebiasaan kecil yang tidak pernah Bagas lupakan sejak mereka menikah 10 tahun lalu. Terima kasih, Mas. Kamu pasti lelah, biar aku siapkan air hangat, ujar Arini. Tidak perlu, sayang. Melihat senyummu dan anak-anak saja sudah cukup menghilangkan semua lelahku, jawab Bagas, lalu mengecup kening Arini dengan lembut. Mereka makan malam bersama, diisi dengan obrolan ringan dan canda tawa. Bagas dengan sabar mendengarkan celoteh Dimas tentang mainan barunya dan cerita Rara tentang teman-temannya di sekolah. Ia adalah ayah yang sempurna, seorang pendengar yang baik, dan panutan bagi anak-anaknya. Arini menatap suaminya dengan penuh puja. Ia ingat bagaimana mereka memulai semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan sempit, hingga kini menempati rumah mewah di kawasan elit. Semua ini adalah buah dari kerja keras Arini. Ia adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara Bagas bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Arini tidak pernah mempermasalahkan siapa yang menghasilkan lebih banyak. Baginya, semua yang ia miliki adalah milik keluarga mereka. Karena rasa cintanya yang begitu besar, Arini bahkan mempercayakan pengelolaan sebagian besar aset dan keuangannya pada Bagas. Ia memberikan akses penuh pada suaminya, sebagai bukti bahwa ia percaya sepenuhnya pada laki-laki itu. Beberapa bulan lalu, Arini baru saja membeli sebuah rumah yang lebih besar dan megah di pinggir kota. Rencananya, rumah itu akan menjadi istana baru bagi keluarga kecil mereka. Hadiah atas semua pencapaian yang telah mereka raih. Karena kesibukannya, ia belum sempat mengurus detail kepindahan mereka, jadi rumah itu masih kosong. Ia menyerahkan kunci rumah itu pada Bagas, memintanya sesekali menengok dan memastikan semuanya aman. Bagas menerimanya dengan antusias, berjanji akan merawat rumah impian mereka dengan baik. Setelah menidurkan anak-anak, Arini dan Bagas duduk di balkon kamar mereka, menatap kerlip lampu kota di kejauhan. Bagas merangkul bahu istrinya dengan mesra. Aku beruntung sekali memilikimu, Rin. Kamu istri sekaligus ibu yang luar biasa, bisik Bagas di telinga Arini. Aku juga beruntung punya kamu, Mas. Suami yang setia dan ayah yang hebat untuk anak-anak kita, balas Arini sambil menyandarkan kepalanya di dada Bagas. Ia merasa aman, dicintai, dan terlindungi. Ia tidak pernah sedikitpun meragukan cinta dan kesetiaan Bagas. Suaminya adalah dunianya, pilar kekuatan keluarganya. Malam itu, Arini tidur dengan perasaan damai. Ia terlelap dalam pelukan hangat suaminya, dengan senyum yang tak pudar dari bibirnya. Namun, kedamaian itu pecah saat ia sedikit terjaga di tengah malam. Samar-samar ia merasakan getaran dari ponsel, Bagas yang diletakkan di meja sebelah tempat tidur. Biasanya ia tidak peduli. Tapi entah kenapa kali ini ada dorongan aneh untuk melihatnya. Dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan Bagas, Arini meraih ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan dari aplikasi percakapan. Hati Arini langsung terasa dingin. Pengirimnya tidak bernama, hanya sebuah label pekerjaan, marketing pusat. Namun, bukan itu yang membuatnya terhenyak. Isi pesannya singkat, namun cukup untuk meletakkan surga yang selama ini ia tinggali. Pesan itu berbunyi, "Makasih ya sayang untuk tas barunya. Besok pakai mobil kamu lagi ya jemput aku." Dunia Arini seakan berhenti berputar. Kata, "Sayang," itu terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Siapa? Marketing pusat, ini?
Tas baru apa yang dimaksud? Dan mobil yang mana? Jantungnya berdebar kencang, napasnya terasa sesak. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas, wajah yang selama ini ia puja. Wajah yang sama kini terlihat seperti topeng seorang asing. Malam yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan mencekam. Di tengah keheningan kamarnya, benih keraguan pertama telah ditanam. Arini tidak bisa tidur semalaman. Matanya terus menatap langit-langit kamar, sementara otaknya bekerja keras mencoba mencerna pesan singkat yang ia baca. Ia membolak-balik setiap kemungkinan di kepalanya. Mungkin ia salah paham. Mungkin, sayang, hanyalah panggilan akrab di antara rekan kerja. Mungkin tas baru itu adalah bonus dari kantor. Mungkin permintaan jemputan itu hanyalah bantuan biasa. Arini mencoba merangkai 1001 alasan untuk menenangkan hatinya, untuk mempertahankan gambaran suaminya yang sempurna. Namun, semakin ia mencoba, semakin hatinya terasa resah. Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Pagi harinya, Arini berusaha bersikap senormal mungkin. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, membangunkan anak-anak, dan menyapa Bagas dengan senyum yang dipaksakan. Bagas sama sekali tidak menunjukkan gelagat aneh. Ia tetaplah suami yang perhatian, memuji masakan Arini dan membantu menyuapi Rara. Sikapnya yang biasa-biasa saja ini justru membuat Arini semakin bingung. Apakah ia yang berlebihan? Apakah ia hanya terbakar cemburu buta? Saat sarapan, Arini mencoba memancing. Mas, pekerjaan di kantor lagi banyak, ya? Kelihatannya sibuk sekali. Iya, sayang. Ada proyek baru, jadi butuh banyak koordinasi. Apalagi ada beberapa anak baru di tim marketing yang harus dibimbing. Jawab Bagas dengan santai sambil mengunyah rotinya. Tim marketing. Kata-kata itu berdering di telinga Arini, mengingatkannya pada nama kontak, marketing pusat. Jantungnya kembali berdebar. Oh ya? Ada teman barumu yang butuh bantuan khusus? Tanyanya lagi, mencoba menjaga suaranya tetap datar. Bagas menatapnya sejenak. Biasa saja, kok. Hanya bimbingan standar. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa, hanya bertanya. Jawab Arini cepat, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Ia tidak mau terlihat terlalu curiga. Hari itu, Arini memiliki janji temu yang sangat penting dengan seorang klien besar. Ia memutuskan untuk menggunakan mobil Pajero Sport miliknya, mobil mewah yang jarang ia pakai untuk kegiatan sehari-hari. Biasanya Bagas yang lebih sering memakainya dengan alasan lebih nyaman untuk perjalanan jauh ke kantornya yang berada di pinggir kota. Arini tidak pernah keberatan, toh mobil itu memang ia beli untuk kenyamanan keluarga. Saat ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi, sebuah aroma aneh langsung menyergap indera penciumannya. Itu adalah aroma parfum wanita. Sangat tajam, beraroma manis vanila yang menyengat. Jelas sekali itu bukan parfumnya. Arini lebih suka wewangian yang lembut dan segar. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Aroma ini terasa begitu asing, begitu tidak pada tempatnya di dalam mobil miliknya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin saja aroma itu berasal dari pengharum mobil yang baru diganti Bagas. Tapi rasanya tidak mungkin. Ini adalah aroma yang menempel, seperti seseorang baru saja duduk lama di kursi penumpang di sebelahnya. Dengan perasaan gelisah, ia menyalakan mesin dan mulai mengemudi. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak bisa tenang. Pesan semalam dan aroma parfum pagi ini seolah menjadi dua keping puzzle yang mulai menyatu. Saat ia berhenti di lampu merah, matanya tanpa sengaja melirik ke bawah kursi penumpang. Ada sesuatu yang berkilau di sana, terjepit di antara rel kursi. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, ia mencondongkan tubuhnya dan meraih benda itu. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya. Sebuah anting mutiara kecil yang berkilauan. Desainnya modern dan Arini sangat yakin itu bukan miliknya. Ia tidak pernah punya anting model seperti itu. Jadi, siapa pemilik anting ini? Bagaimana bisa benda ini ada di mobilnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam kepalanya seperti palu godam. Surga sempurnanya kini benar-benar menunjukkan retakan yang nyata. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Arini memberanikan diri untuk bertanya pada Bagas. Ia menunggu suaminya selesai mandi dan duduk santai di tempat tidur. Dengan hati berdebar, ia berjalan mendekat sambil memegang anting itu di telapak tangannya. Mas, aku menemukan ini di mobil tadi pagi, katanya sambil menunjukkan anting itu. Bagas menatap anting di tangan Arini. Tidak ada raut kaget atau panik di wajahnya. Ia hanya mengerutkan kening sejenak, seolah sedang berpikir keras. Reaksinya yang tenang membuat Arini semakin bingung. Lalu, Bagas tersenyum tipis, seolah baru saja mengingat sesuatu. Oh, anting ini. Astaga,
Aku sampai lupa. Ini sepertinya punya Riana, teman kantor yang aku ceritakan itu. Kemarin mobilnya mogok di jalan, jadi aku beri tumpangan pulang. Kasihan, dia anak baru, belum terlalu hafal daerah sini. Mungkin antingnya terjatuh waktu itu. Jelasnya dengan lancar, tanpa jeda, tanpa keraguan sedikit pun. Penjelasan itu terdengar sangat masuk akal. Begitu logis hingga Arini merasa bodoh, karena sempat berpikiran buruk. Tapi hatinya menolak untuk percaya. Riana, anak baru di tim marketing. Nama itu seolah mengkonfirmasi segalanya. Kenapa kamu tidak cerita kalau kemarin memberi tumpangan padanya? Tanya Arini, suaranya sedikit bergetar. Bagas menatapnya lekat, wajahnya berubah sedikit sendu. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Sayang, aku tahu kamu kadang bisa cemburu. Aku hanya menolong rekan kerja, tidak lebih. Aku tidak mau hal sepele seperti ini jadi masalah di antara kita. Kata-kata Bagas begitu lembut dan meyakinkan. Ia bahkan berhasil membalikan keadaan, membuat Arini merasa bersalah karena telah mencurigainya. Arini terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia ingin sekali mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Ia ingin sekali kembali ke surganya yang damai. Baiklah, Mas. Maafkan aku, ucap Arini pelan. Bagas tersenyum lega, lalu menarik Arini ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku hanya mencintaimu, Arini. Hanya kamu. Arini membalas pelukan itu, namun hatinya terasa hampa. Di balik punggung suaminya, matanya menatap kosong ke dinding kamar. Penjelasan Bagas terdengar sempurna, tapi ada satu hal yang mengganjal. Saat Bagas menatapnya tadi, sesaat sebelum tersenyum, Arini sempat menangkap sebuah kilat aneh di matanya. Sebuah kilat yang dingin, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak mencerminkan kejujuran. Malam itu, Arini tahu, perangnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Arini terus memainkan perannya sebagai istri yang tidak menaruh curiga, sementara di dalam hatinya, ia telah berubah menjadi seorang pengamat yang waspada. Setiap senyum Bagas, setiap pelukannya, kini terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara. Penjelasan suaminya tentang anting milik Riana terdengar logis di permukaan, tetapi instingnya berteriak bahwa itu adalah kebohongan yang dirangkai dengan sangat rapi. Ia tidak punya bukti, hanya firasat yang menggerogoti jiwanya, jadi ia memilih untuk diam dan mengamati. Perubahan pada diri Bagas menjadi semakin kentara. Pria yang dulu selalu bersemangat untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarga, kini seolah memiliki dunianya sendiri. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu berada dalam genggamannya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan ketika Arini bertanya, jawabannya selalu sama, ini dari grup kerja, ada-ada saja kelakuan anak-anak kantor. Jawaban yang aman dan tidak bisa diperdebatkan. Jam pulangnya semakin tidak menentu. Alasan, proyek baru, dan rapat mendadak, menjadi lagu wajib yang ia putar setiap hari. Arini tidak lagi bertanya banyak. Ia hanya mengangguk, menyajikan makan malam yang sudah dingin, dan menatap punggung suaminya yang lebih sering menghadap laptop daripada wajahnya. Kehangatan di antara mereka perlahan memudar, digantikan oleh jarak yang dingin dan tak terlihat. Puncaknya adalah saat Bagas mulai mudah marah. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu malam, Arini hanya bertanya mengapa Bagas tidak mengangkat teleponnya saat ia hubungi sore tadi. Bukan dengan nada menuduh, hanya pertanyaan biasa. Di luar dugaan, Bagas membentak. Aku sedang rapat penting. Kamu tidak bisa mengerti, ya? Jangan bersikap seperti anak kecil yang harus selalu diberi kabar. Arini tertegun. Bentakan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Bagas yang ia kenal tidak pernah seperti ini. Setelah menyadari keterkejutannya, Bagas segera melunakkan suaranya, meminta maaf dan beralasan bahwa ia sedang banyak tekanan di kantor. Arini hanya bisa mengangguk pasrah, tetapi hatinya semakin yakin. Pria yang berdiri di hadapannya ini bukanlah lagi Bagas yang ia nikahi. Seseorang telah mencuri suaminya, atau mungkin, topeng suaminya yang asli baru saja mulai terlepas. Malam-malam Arini diisi dengan kegelisahan. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap wajah Bagas yang tidur di sebelahnya, dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Apakah ia hanya berhalusinasi? Apakah ia yang terlalu paranoid hingga merusak kebahagiaannya sendiri? Perasaan itu menyiksanya, membuatnya merasa sendirian di tengah pernikahannya sendiri. Hingga suatu malam, saat jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi, jawaban atas semua kegelisahannya datang dalam bentuk yang paling gamblang dan menyakitkan. Arini lagi-lagi tidak bisa tidur.
Ia memutuskan untuk membaca berita di ponselnya, mencoba mengalihkan pikirannya yang kacau. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di bagian atas layarnya. Pengirimnya adalah pihak bank, dan subjeknya tertulis, notifikasi transaksi kartu kredit Anda. Arini mengerutkan kening. Ia tidak merasa melakukan transaksi apapun. Mungkin ini hanya tagihan bulanan biasa. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk membuka email tersebut. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca isinya. Di sana tertera dengan jelas, transaksi sebesar 50 juta rupiah di sebuah butik perhiasan mewah, dilakukan sore tadi. Saat di mana Bagas mengaku sedang rapat penting hingga tidak bisa diganggu. Napas Arini tercekat. Tangannya gemetar hebat hingga ponselnya nyaris jatuh. 50 juta rupiah. Untuk perhiasan. Siapa yang Bagas belikan perhiasan semahal itu? Tiba-tiba, semua kepingan puzzle yang berserakan di kepalanya menyatu dengan cepat. Pesan tentang tas baru, anting mutiara yang tertinggal, parfum asing di mobilnya, dan sekarang, perhiasan mewah. Dengan jari-jari yang kaku karena syok, Arini membuka aplikasi mobile banking miliknya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini adalah sebuah investigasi. Ia masuk riwayat transaksi kartu kredit utama yang biasa ia percayakan pada Bagas. Apa yang ia temukan selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang meruntuhkan seluruh dunianya. Layar ponselnya menampilkan daftar panjang pengeluaran yang tidak pernah ia ketahui. Matanya menelusuri baris demi baris, dan setiap baris adalah sebuah tusukan baru di hatinya. 3 minggu yang lalu, ada transaksi di sebuah butik tas desainer ternama. 2 minggu lalu, tagihan makan malam di restoran hotel bintang 5 pada hari kerja, saat Bagas mengaku lembur di kantor bersama timnya. Minggu lalu, tagihan dari sebuah klinik kecantikan eksklusif untuk perawatan mahal. Daftar itu terus berlanjut. Pembelian gadget terbaru, pembayaran di butik pakaian impor, tagihan spa dan pijat. Itu adalah sebuah pola pengeluaran yang gila, sebuah gaya hidup mewah yang dijalani seseorang di belakangnya, menggunakan uang hasil jerih payahnya. Arini merasa mual. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Ini adalah pencurian. Bagas, suaminya, pria yang ia percaya dengan seluruh hidupnya, telah dengan sengaja dan sistematis menguras hartanya untuk membiayai wanita lain. Rasa sakit karena dikhianati kini bercampur dengan amarah yang membara. Gambaran suami yang sempurna, ayah yang hebat, kini telah hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah bayangan seorang penipu licik yang tidur dengan tenang di sebelahnya. Air mata yang tadinya hendak tumpah kini mengering, digantikan oleh tatapan mata yang dingin dan tajam. Di tengah amarahnya, Arini teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah ia pasang sejak lama dan hampir ia lupakan. Sebuah alat pelacak GPS di mobil Pajero miliknya. Dulu ia memasangnya untuk alasan keamanan, berjaga-jaga jika mobil itu dicuri. Ia tidak pernah menyangka, alat itu mungkin akan ia gunakan untuk melacak pencuri yang jauh lebih berbahaya, suaminya sendiri. Dengan tangan yang kini lebih mantap, ia membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang saat aplikasi itu memuat data. Peta di layar menunjukkan lokasi mobil yang terparkir aman di garasi rumah mereka. Tapi bukan itu yang ia cari. Jarinya gemetar saat menekan tombol, riwayat perjalanan. Layar ponselnya berkedip sejenak, lalu menampilkan serangkaian garis biru yang menandai rute perjalanan mobil itu selama seminggu terakhir. Matanya terpaku pada pola yang berulang setiap hari. Garis itu berawal dari rumah mereka, lalu menuju ke sebuah alamat yang tidak ia kenali, berhenti di sana selama sekitar 30 menit, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kantor Bagas. Pola yang sama terulang di sore hari, dari kantor menuju alamat misterius itu, lalu akhirnya kembali ke rumah. Alamat itu jelas bukan rumah teman atau kantor cabang. Itu adalah sebuah perhentian rahasia yang dilakukan suaminya setiap hari. Kebenaran yang selama ini ia cari, kini terpampang jelas dalam bentuk sebuah peta digital. Keesokan paginya, Arini bangun dengan sebuah tujuan yang jelas. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tetapi matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang patah hati, melainkan seorang prajurit yang bersiap untuk berperang. Saat sarapan, ia bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Ia bahkan menyiapkan bekal untuk Bagas, sebuah rutinitas yang sudah lama tidak ia lakukan. "Tumben sekali, sayang," kata Bagas, tampak senang dengan perhatian istrinya. "Hanya ingin memastikan kamu makan siang yang sehat. Sepertinya pekerjaanmu berat sekali akhir-akhir ini," jawab Arini, suaranya terdengar datar namun manis. Ia perlu menjaga sandiwara ini tetap berjalan. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah dan memastikan Bagas sudah berangkat kerja, Arini segera bersiap.
Ia mengenakan pakaian yang nyaman namun rapi, seolah hendak pergi bekerja. Ia memberitahu asisten rumah tangganya bahwa ia akan memeriksa salah satu lokasi proyeknya dan mungkin akan pulang sore. Itu adalah kebohongan yang sempurna. Di dalam mobilnya yang lain, ia membuka aplikasi navigasi dan memasukkan alamat misterius yang ia temukan dari riwayat GPS semalam. Jantungnya berdebar kencang saat ia mulai mengemudi. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Sebuah rumah kos? Apartemen sewaan? Setiap kemungkinan terasa menyakitkan. Ia menyetir mengikuti arahan dari peta digital, melewati jalanan yang ramai, lalu masuk ke kawasan perumahan yang lebih tenang. Saat mobilnya terus melaju, pemandangan di sekitarnya mulai terasa akrab. Gerbang perumahan yang familiar, jalanan aspal yang mulus, desain rumah-rumah yang modern. Perasaan tidak enak mulai menjalari tubuhnya. Hingga akhirnya, suara dari aplikasi navigasi berkata, "Anda telah tiba di tujuan." Arini mengangkat kepalanya, dan napasnya seakan terenggut dari paru-parunya. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Mobilnya berhenti tepat di depan sebuah rumah megah berlantai 2 dengan desain minimalis modern. Rumah itu adalah rumah baru yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya. Rumah impian yang ia siapkan untuk masa depan keluarganya. Rumah yang kuncinya ia percayakan pada Bagas. Dunia Arini seakan runtuh untuk kedua kalinya. Mengapa? Mengapa rute harian Bagas berhenti di sini? Apa yang ia lakukan di rumah kosong ini setiap hari bersama wanita itu? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Ia memarkir mobilnya agak jauh di ujung jalan, di tempat yang tidak mencolok, lalu mengamati rumah itu dari kejauhan. Tampak sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gorden jendela tertutup rapat. Setelah duduk terdiam selama hampir 15 menit, Arini memutuskan ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus tahu apa yang ada di dalam. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan langkah berat, ia keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah impiannya yang kini terasa seperti rumah hantu. Di dalam tasnya, ia memiliki kunci cadangan. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang. Terdengar bunyi klik pelan saat kunci itu berputar, membuka pintu menuju nerakanya sendiri. Ia mendorong pintu itu perlahan. Udara di dalam rumah tidak terasa pengap dan berdebu, seperti seharusnya rumah kosong. Sebaliknya, tercium aroma pengharum ruangan beraroma lavender, bercampur dengan aroma samar masakan. Matanya menyapu ruang tamu. Rumah itu tidak kosong. Ada sebuah sofa mahal yang tidak pernah ia beli, sebuah televisi layar datar ukuran besar yang masih terbungkus plastik di beberapa bagian, dan sebuah meja kopi dengan beberapa majalah fashion di atasnya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, menuju dapur. Kulkas 2 pintu yang ia beli sudah terisi penuh dengan bahan makanan, buah-buahan impor, dan minuman kaleng. Di atas meja makan, ada sisa sarapan 2 orang. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, Arini menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap anak tangga yang ia pijak seolah mengeluarkan suara derit yang mengejeknya. Tujuannya hanya satu, kamar tidur utama. Kamar yang ia rancang dengan begitu banyak cinta, kamar yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan pribadinya bersama Bagas. Saat ia membuka pintu kamar itu, pemandangan di dalamnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Kamar itu telah sepenuhnya dihuni. Ranjang ukuran king size yang ia pesan khusus kini berantakan, seolah baru saja ditinggalkan penghuninya. Di atas nakas, tergeletak beberapa produk perawatan kulit wanita. Dan yang paling menyesakan, lemari pakaian besar yang seharusnya kosong, kini pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan deretan gaun, blus, dan sepatu hak tinggi. Pakaian-pakaian mahal dari butik-butik yang tertera di tagihan kartu kreditnya. Bau parfum vanila yang menyengat, yang ia cium di mobilnya, kini memenuhi seluruh ruangan, terasa begitu memuakan. Matanya kemudian tertuju pada meja rias di sudut ruangan. Di antara tumpukan kosmetik dan perhiasan, berdiri sebuah bingkai foto digital. Arini berjalan mendekat dengan langkah kaku. Foto di layar itu terus berganti, menampilkan slideshow kemesraan Bagas dan seorang wanita yang ia kenali sebagai Riana dari foto di media sosial kantor suaminya. Mereka tersenyum, berpelukan, dan berciuman di setiap sudut rumah ini. Di taman belakang, di balkon, bahkan di atas ranjang yang seharusnya menjadi miliknya. Saat itulah Arini melihat sebuah foto fisik yang dicetak, diletakkan di sebelah bingkai digital. Foto Bagas sedang memeluk Riana dengan mesra di depan gerbang rumah ini. Dengan tangan gemetar, Arini mengambil foto itu. Ada tulisan tangan di baliknya. Tulisan tangan Bagas yang sangat ia kenal. Pesan itu menusuk langsung ke ulu hatinya. Calon istana kita, sayang. Sabar ya. Istana kita.
Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki Arini. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Jadi ini rencana mereka. Bagas tidak hanya berselingkuh. Ia tidak hanya mencuri uangnya. Ia telah mencuri mimpinya, mencuri masa depannya, dan memberikannya pada wanita lain. Ia menjadikan rumah hasil jerih payah Arini sebagai sarang perzinaannya, membangun kehidupan baru bersama selingkuhannya di atas puing-puing pengkhianatan. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu dalam, hingga air matanya pun tak sanggup keluar. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Namun, di tengah kehampaan itu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Seperti bara api kecil yang disiram bensin, kemarahan yang membara mulai membakar habis semua kesedihan dan rasa sakitnya. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia berdiri, menyeka wajahnya yang kaku. Tatapannya yang tadi kosong kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Ia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk menelepon Bagas, bukan untuk menangis pada sahabatnya. Ia membuka daftar kontaknya dan menekan sebuah nama, detektif pribadi Handoko. Sandiwara ini harus segera berakhir, dan ia akan menjadi sutradara dari babak final yang paling memalukan bagi mereka berdua. Pertemuan dengan Handoko, sang detektif pribadi, diatur di sebuah kedai kopi yang sepi di sudut kota. Arini memilih tempat itu karena suasananya yang tenang dan jauh dari keramaian, tempat yang sempurna untuk membicarakan sebuah kehancuran rumah tangga tanpa menarik perhatian. Handoko adalah seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam dan sikap yang tenang, seolah sudah terbiasa mendengar kisah-kisah paling kelam dari kliennya. Arini tidak datang sebagai wanita yang menangis terseduh-seduh. Ia datang sebagai seorang klien yang fokus dan terorganisir. Di atas meja di antara mereka, ia meletakkan ponselnya dan mulai memaparkan temuannya dengan suara yang terkontrol, nyaris tanpa emosi. Ia menceritakan tentang notifikasi pesan di tengah malam, anting yang ia temukan, aroma parfum asing di mobilnya, tagihan kartu kredit yang membengkak, dan puncaknya, penemuannya di rumah baru mereka. Ia menunjukkan alamat yang ia dapat dari riwayat GPS, dan menjelaskan dengan detail setiap barang milik wanita lain yang ia temukan di sana. Handoko mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan kecil di buku sakunya. Ia tidak menyela, hanya mengangguk paham. Setelah Arini selesai, Handoko menatapnya dengan tatapan penuh hormat. Ibu Arini, Anda sudah melakukan setengah dari pekerjaan saya. Data awal yang Anda berikan sangat kuat. Sekarang, izinkan saya menyempurnakannya. Apa tujuan akhir yang ingin Ibu capai dari penyelidikan ini? Saya butuh bukti yang tidak bisa disangkal, jawab Arini tegas. Saya mau foto, video, rekaman, jadwal kegiatan mereka, semua bukti transaksi keuangan yang bisa Anda dapatkan. Saya ingin setiap kebohongan yang pernah suami saya ucapkan terbongkar. Saya ingin sebuah puzzle pengkhianatan yang gambarnya begitu sempurna, hingga tidak ada satupun celah baginya untuk mengelak. Handoko mengangguk. Saya mengerti. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan berikan puzzle yang Ibu inginkan. 3 hari berikutnya adalah ujian terberat bagi Arini. Di luar rumah, ia harus tetap menjalankan bisnisnya, memimpin rapat dengan kepala dingin, dan membuat keputusan-keputusan penting. Namun di dalam rumah, ia harus mengenakan topeng istri yang setia dan penyayang. Ia hidup dalam 2 dunia yang saling bertolak belakang. Setiap kali Bagas pulang dan memeluknya, Arini harus menahan keinginan untuk mendorong pria itu menjauh. Setiap kali Bagas bercerita tentang harinya yang melelahkan di kantor, Arini harus menahan lidahnya untuk tidak meneriakkan semua kebohongan yang ia tahu. Malam hari adalah yang paling sulit. Berbaring di samping pria yang telah mengkhianatinya begitu dalam terasa seperti siksaan. Ia akan menunggu hingga Bagas tertidur pulas, lalu diam-diam menangis di dalam selimut, mengeluarkan semua rasa sakit dan amarah yang ia pendam seharian. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam. Ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan kewarasannya, melindungi masa depan anak-anaknya dari ayah mereka yang seorang penipu. Sesuai janjinya, Handoko memberikan laporan perkembangan setiap hari melalui aplikasi pesan yang aman. Laporan pertama datang keesokan harinya. Sebuah foto yang diambil dari jarak jauh, menunjukkan Bagas dan Riana sedang makan siang di sebuah restoran. Mereka duduk sangat dekat, tertawa, dan Bagas sesekali menyuapi Riana. Hati Arini mencelos. Namun ia menatap foto itu lekat-lekat, membiarkan rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Laporan kedua datang keesokan malamnya. Sebuah video singkat tanpa suara, direkam dari seberang jalan. Video itu menunjukkan mobil Pajero milik Arini berhenti di depan rumah baru mereka. Bagas dan Riana keluar dari mobil sambil bergandengan tangan, lalu masuk ke dalam rumah itu bersama-sama. Lampu di lantai atas kemudian menyala.
Mereka tidak keluar lagi hingga larut malam. Bukti visual ini mengkonfirmasi semua yang Arini lihat, menghapus keraguan terakhir yang mungkin masih tersisa. Laporan terakhir adalah yang paling menghancurkan. Di hari ketiga, Handoko mengirimkan sebuah pesan, "Saya punya semuanya. Kita perlu bertemu." Mereka bertemu di tempat yang sama. Kali ini, Handoko meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. "Semua yang ibu minta ada di dalam sini," katanya dengan nada serius. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arini membuka amplop itu. Isinya adalah sebuah laporan yang merangkum kebusukan suaminya secara detail. Lembar pertama adalah profil lengkap Riana. Di lembar berikutnya, ada tumpukan foto beresolusi tinggi. Ada foto mereka berbelanja di mall, Riana menenteng tas-tas belanjaan yang familiar bagi Arini. Ada foto mereka di lobi bioskop. Ada foto Bagas mencium kening Riana di parkiran kantor. Lalu ada satu set foto yang membuat napas Arini tercekat. Foto-foto dari liburan mereka di Bali sebulan yang lalu. Perjalanan yang Bagas sebut sebagai perjalanan dinas penting. Di foto-foto itu, mereka tampak seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Berpose mesra di depan pura Tanah Lot, bermain air di pantai, dan makan malam romantis dengan latar belakang matahari terbenam. Arini bahkan bisa melihat pakaian dan perhiasan yang ia tahu dibeli menggunakan uangnya. Mereka menciptakan kenangan indah di atas penderitaannya. Di bawah tumpukan foto, ada salinan dokumen. Tagihan hotel di Bali, tiket pesawat untuk 2 orang, dan rincian transaksi kartu kredit Arini selama perjalanan itu. Semuanya tercetak jelas, rapi, dan tak terbantahkan. Handoko bahkan berhasil mendapatkan rekaman audio singkat saat Bagas dan Riana berbicara di kafe. Suara mereka terdengar jelas. "Kapan kamu akan ceraikan istrimu?" tanya suara Riana manja. "Sabar, sayang. Sebentar lagi. Setelah aku berhasil memindahkan beberapa aset penting atas namaku, kita bisa hidup tenang." "Dia itu bodoh, terlalu percaya padaku," jawab suara Bagas, diikuti tawa mereka berdua. Tangan Arini terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakitnya kini telah hilang, lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan membeku. Ia menatap semua bukti di hadapannya. Ini bukan lagi sekadar puzzle, ini adalah sebuah peta perang. Saat Arini hendak memasukkan kembali semua bukti ke dalam amplop, Handoko berdeham. "Ada satu informasi lagi, Bu Arini. Mungkin ini bisa berguna untuk langkah Anda selanjutnya." Arini mengangkat wajahnya. "Dari pantauan terakhir saya pagi ini," lanjut Handoko, "target merencanakan perjalanan lagi. Akhir pekan ini, mereka akan pergi ke puncak, berangkat hari Jumat pagi sekitar jam 8. Tentu saja, menggunakan mobil Pajero putih milik Anda." Informasi itu seperti percikan api di tengah gudang mesiu. Puncak. Hari Jumat. Pukul 8 pagi. Sebuah jadwal yang sempurna. Arini tidak perlu lagi menunggu. Ia tidak perlu lagi menyusun rencana yang rumit. Bagas dan Riana baru saja memberikannya sebuah panggung yang ideal untuk pertunjukan terakhir mereka. Sebuah panggung di jalanan, di mana semua orang bisa menjadi penontonnya. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibir Arini. Puzzle pengkhianatannya telah sempurna, dan ia tahu persis bagaimana cara menghancurkannya berkeping-keping. Setelah pertemuan dengan Handoko, Arini tidak pulang ke rumah. Ia langsung menuju ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Tujuannya adalah firma hukum milik Ratna, pengacara sekaligus sahabat lamanya. Di dalam ruangan yang didominasi warna kayu dan kaca itu, Arini meletakkan amplop coklat dari Handoko di atas meja mahoni yang berkilauan. Ratna, seorang wanita cerdas dengan tatapan tajam, membuka amplop itu dan memeriksa isinya satu persatu. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi kaget, lalu berubah menjadi geram. "Brengsek," desisnya pelan setelah melihat foto-foto liburan di Bali. Arini duduk dengan punggung tegak, wajahnya tanpa ekspresi. "Aku mau cerai," katanya, suaranya mantap dan tanpa getar. "Aku mau hak asuh anak penuh. Aku mau semua aset yang berasal dari hasil kerjaku kembali sepenuhnya. Dan aku mau memastikan dia pergi dari hidupku, tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya." Ratna menutup berkas itu dan menatap Arini lekat-lekat. "Dengan bukti sebanyak ini, kita tidak hanya akan memenangkan kasus ini, kita akan menghancurkannya. Apa rencanamu?" "Pertama, amankan semua asetku," kata Arini. Selama 2 jam berikutnya, ruangan itu menjadi pusat komando perang. Di bawah arahan Ratna, Arini melakukan serangkaian langkah cepat dan strategis. Panggilan telepon pertama adalah ke bank prioritasnya. Dengan menyebutkan kata sandi keamanan, ia langsung berbicara dengan manajer akun pribadinya.
Ia memerintahkan pemblokiran semua kartu kredit tambahan atas nama Bagas, efektif saat itu juga. Ia kemudian meminta penutupan akses internet banking Bagas ke rekening bersama mereka, rekening yang selama ini Arini isi dari keuntungan bisnisnya. Terakhir, ia menginstruksikan pemindahan hampir seluruh dana dari rekening itu ke sebuah rekening baru yang hanya bisa diakses olehnya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, sumber dana tak terbatas Bagas telah terputus total. Langkah kedua adalah mengamankan aset fisik. Ratna segera menyiapkan surat pernyataan dan dokumen hukum untuk menegaskan kepemilikan tunggal Arini atas kedua rumah dan semua kendaraan mereka, berdasarkan bukti pembelian yang semuanya berasal dari rekening pribadi Arini jauh sebelum ia memberikan Bagas akses keuangan. Semua disiapkan untuk didaftarkan segera setelah gugatan cerai dilayangkan. Saat Arini melangkah keluar dari kantor pengacara, hari sudah sore. Ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang tidak berdaya. Ia adalah seorang ratu yang sedang merebut kembali kerajaannya. 2 hari berikutnya, yaitu hari Rabu dan Kamis, adalah pertunjukan terbaik dalam hidup Arini. Ia kembali ke rumah dan mengenakan topengnya dengan sempurna. Ia berubah menjadi istri yang paling perhatian. Ia menyambut Bagas pulang dengan senyum hangat, memasak makanan favoritnya, dan bahkan menawarkan untuk memijat pundaknya yang lelah. Bagas, yang sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang, merasa sangat senang. Ia mengira Arini akhirnya berhenti curiga dan kembali menjadi istri penurut yang ia kenal. Kepercayaan dirinya yang arogan membuatnya buta. Pada hari Kamis sore, ia mendekati Arini dengan wajah sumringah. Sayang, akhir pekan ini kantor mengadakan acara outbound di puncak. Aku harus berangkat Jumat pagi dan baru pulang Minggu sore, katanya dengan nada santai. Arini menatapnya, lalu tersenyum manis. Tentu saja, Mas. Kamu pasti butuh penyegaran setelah bekerja keras. Pergilah, bersenang-senanglah. Respons yang tak terduga itu membuat Bagas semakin yakin bahwa rencananya berjalan mulus. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Arini sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan itu, dan dengan siapa ia akan pergi. Malam itu, suasana terasa begitu ironis. Bagas dengan gembira memasukkan pakaian ke dalam tas travelnya untuk liburan rahasianya bersama Riana. Arini, dengan senyum yang tak lepas dari bibir, membantunya. Jangan lupa bawa jaket yang tebal, Mas. Udara di puncak sangat dingin, kata Arini sambil menyerahkan jaket tebal milik Bagas. Dalam hatinya, ia berpikir, semoga kamu suka rasa dinginnya saat kamu tidak punya apa-apa lagi nanti. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian, puji Bagas, lalu mengecup kening Arini. Sebuah kecupan yang terasa hambar dan menjijikkan bagi Arini. Aku siapkan beberapa camilan untuk di jalan besok ya, biar tidak kelaparan. Lanjut Arini. Bagas mengangguk antusias, tidak menyadari bahwa bekal yang sesungguhnya sedang Arini siapkan untuknya adalah sebuah neraka di jalanan. Setelah Bagas tertidur lelap, mendengkur dengan tenang tanpa beban, Arini bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerja, tempat ia menyimpan semua dokumen pentingnya. Ia memastikan semua berkas dari Ratna tersimpan aman. Ia memeriksa ponselnya, memastikan baterainya terisi penuh. Lalu, ia melakukan langkah terakhir dari rencananya. Ia membuka daftar kontaknya, berhenti pada beberapa nama yang ia kenal sebagai jurnalis portal berita online dan admin akun gosip terkenal yang pernah bekerja sama dengannya dalam promosi properti. Ia tidak menelepon. Ia menyusun sebuah pesan singkat yang provokatif, dirancang agar terlihat seperti bocoran dari orang dalam. Pesan itu berbunyi, tips panas untuk besok. Akan ada drama perselingkuhan pejabat direbut di jalan raya arah puncak, sekitar jam 10 pagi. Libatkan mobil Pajero Sport putih. Jangan sampai ketinggalan. Ia mengirim pesan itu ke 5 kontak berbeda, menggunakan nomor sekali pakai yang ia beli sore tadi. Ia tidak butuh semua dari mereka untuk datang. Cukup 1 atau 2 saja yang terpancing, dan efeknya akan menyebar seperti api. Ia mematikan ponsel khusus itu, mematahkannya, dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada jejak. Arini kemudian berdiri di depan jendela besar di ruang tamunya, menatap kegelapan malam. Senyumnya kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan dingin. Badai telah ia siapkan dengan sempurna. Semua pion telah berada di tempatnya. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu fajar tiba, dan memulai pertunjukannya. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun bagi Arini, ini bukanlah awal dari hari yang baru, melainkan awal dari sebuah akhir. Ia menjalani rutinitas paginya dengan ketenangan yang mengerikan. Ia membangunkan anak-anaknya dengan ciuman lembut, menyiapkan sarapan favorit mereka, dan memastikan seragam sekolah mereka terpasang rapi.
Saat Bagas turun dengan tas travel di tangannya, Arini menyambutnya dengan senyum. "Sarapan dulu, Mas. Aku sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu," sapanya. Suaranya terdengar begitu normal hingga ia sendiri nyaris terkejut. Bagas, yang tidak merasakan sedikitpun keanehan, duduk dan makan dengan lahap. Ia memuji masakan Arini, membicarakan rencananya setelah pulang dari acara kantor, seolah masa depan mereka masih terbentang luas dan indah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bensin yang menyiram api di dalam dada Arini. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, memainkan perannya sebagai istri yang naif untuk terakhir kalinya. "Aku berangkat ya, sayang," pamit Bagas setelah selesai. Ia mencium kening Arini, lalu mencium kedua anaknya. "Ayah pergi kerja dulu ya, jangan nakal sama bunda." Arini mengantarnya sampai ke depan pintu. Ia melihat suaminya masuk ke dalam mobil Pajero putih miliknya, mobil yang dibeli dengan bonus terbesar dari proyek propertinya. Ia melambaikan tangan saat mobil itu perlahan menjauh dari rumah, menghilang di tikungan jalan. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, senyum di wajah Arini langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang terbuat dari baja. Ia kembali ke dalam, memastikan anak-anaknya dijemput oleh supir pribadi untuk ke sekolah. Setelah rumah menjadi sepi, Arini berganti pakaian. Ia tidak mengenakan gaun atau pakaian kerja yang elegan. Ia memilih celana jeans yang pas di badan, kaos hitam polos, dan jaket kulit. Ia mengikat rambutnya ke belakang dengan kencang, memperlihatkan wajahnya yang tegas. Penampilannya adalah cerminan dari misinya hari ini. Praktis, kuat, dan tanpa basa-basi. Ia mengambil kunci mobilnya yang lain, sebuah sedan bertenaga besar yang jarang ia gunakan. Mesinnya menderu halus saat ia menyalakannya. Ia memberi Bagas waktu 30 menit, cukup bagi pria itu untuk menjemput kekasih gelapnya. Pukul 8:15, Arini keluar dari garasi. Pengejaran pun dimulai. Ia mengemudi dengan fokus yang luar biasa. Matanya awas, mengamati setiap mobil di sekitarnya, namun pikirannya tertuju pada satu target. Ia tidak perlu melacak Bagas melalui GPS. Ia sudah hafal rute yang akan dilewati suaminya, rute harian menuju alamat rumah baru mereka, tempat ia tahu Riana menunggu. Benar saja, saat ia mendekati kawasan itu, ia melihat Pajero putih miliknya berhenti di tepi jalan yang sepi. Dari kejauhan, Arini menyaksikan pintu penumpang depan terbuka. Seorang wanita dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang mencolok melangkah masuk. "Riana." Wanita itu langsung mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir Bagas. Sebuah pemandangan yang seharusnya menghancurkan hati Arini, kini justru meneguhkan tekadnya. Mereka tampak begitu bahagia, begitu mesra, di dalam mobil yang dibeli dari keringatnya. Pajero itu kembali melaju, kini menuju gerbang tol untuk masuk ke jalan bebas hambatan arah puncak. Arini menjaga jarak aman di belakang. Beberapa mobil di antara mereka, cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak, cukup jauh agar tidak dicurigai. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai memompa deras di pembuluh darahnya. Di sepanjang jalan tol, Arini menjadi bayangan bagi mereka. Ia melihat mereka bercanda, tertawa, Riana menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan palsu mereka, tidak menyadari bahwa takdir sedang mengejar dalam bentuk sedan hitam yang melaju tenang di belakang mereka. Arini tahu ia harus memilih lokasinya dengan cermat. Bukan di jalan tol yang berkecepatan tinggi, itu terlalu berbahaya. Ia butuh panggung yang tepat. Pikirannya bekerja cepat, memindai setiap kemungkinan. Ia teringat sebuah ruas jalan setelah gerbang tol keluar, sebuah jalan arteri yang selalu ramai di akhir pekan. Di sana ada beberapa restoran terkenal, dan sering terjadi sedikit kepadatan lalu lintas. Tempat itu sempurna, cukup ramai untuk banyak saksi mata, cukup lambat untuk melakukan manuver yang ia rencanakan. Saat Pajero putih itu keluar dari jalan tol dan membayar di gerbang, Arini ikut keluar di gerbang sebelahnya. Inilah saatnya. Mobil mereka kini melaju di jalan raya yang padat. Arini bisa melihat deretan ruko dan restoran di sisi jalan. Orang-orang berlalu lalang. Inilah panggungnya. Dengan napas yang dalam, Arini menginjak pedal gas. Mesin sedannya meraung. Ia dengan lincah menyalip beberapa mobil di lajur kanan, memacu kendaraannya hingga posisinya sejajar dengan Pajero miliknya. Untuk sesaat, ia melirik ke samping. Ia bisa melihat Bagas yang sedang asyik berbicara dengan Riana, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Itulah momennya. Arini melihat celah di depan Pajero. Tanpa ragu sedikitpun, ia membanting setirnya ke kiri, memotong jalur mobilnya sendiri dengan gerakan yang tajam dan tiba-tiba. Ia langsung menginjak rem sekuat tenaga. Terdengar decitan ban yang memekakan telinga.
Mobil sedan Arini berhenti melintang di depan moncong Pajero putih itu, hanya berjarak beberapa sentimeter dari benturan. Bagas, yang terkejut, refleks menginjak rem dalam-dalam, membuat mobilnya berhenti mendadak dengan guncangan hebat. Di belakang mereka, serangkaian decitan ban dan bunyi klakson yang marah menyusul, menciptakan kekacauan instan di tengah jalan raya yang ramai. Waktu seolah berhenti. Arini duduk tegak di kursi pengemudi, tangannya mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Melalui kaca spion tengah sedannya, ia bisa melihat dengan jelas kaca depan Pajero itu. Ia melihat wajah Bagas yang pucat karena syok, matanya melebar tak percaya. Di sebelahnya, ia melihat wajah Riana yang panik dan ketakutan. Mereka terjebak. Tidak ada jalan maju, tidak ada jalan mundur. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan ia, Arini, adalah sang sutradara. Kekacauan di jalan raya itu menjadi sinyal pembuka. Klakson bersahutan, beberapa pengemudi berteriak marah, namun tak ada yang berani bergerak. Posisi mobil Arini yang melintang telah sukses mengunci lajur mereka. Tanpa membuang sedetik pun, Arini mematikan mesin mobilnya, membuka sabuk pengamannya, dan mendorong pintu mobilnya hingga terbuka lebar. Ia melangkah keluar, berdiri tegak di tengah jalanan yang bising. Udara pagi yang sejuk terasa panas di kulitnya, terbakar oleh amarah yang telah ia pendam berhari-hari. Semua mata kini tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah yang mantap dan disengaja menuju Pajero putih miliknya, sepatu botnya menghantam aspal dengan setiap langkah yang penuh kuasa. Wajahnya dingin seperti es, matanya menyala dengan api pembalasan. Ia tiba di sisi pengemudi. Di dalam, Bagas menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara syok, kebingungan, dan ketakutan yang mulai merayap. Riana di sebelahnya sudah pucat pasi, menunduk seolah berharap bisa menghilang. Arini tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya dan menggedor kaca jendela dengan kepalan tangannya. Bukan ketukan, melainkan gedoran keras yang bergema. 3 kali. Setiap gedoran adalah penekanan dari amarahnya. Jendela itu turun sedikit. Arini, apa-apaan ini? Kamu gila? Tanya Bagas, suaranya bergetar. Mendengar suara suaminya, topeng ketenangan Arini retak. Amarahnya meledak. Keluar, teriaknya. Suaranya begitu keras dan penuh amarah hingga beberapa orang yang menonton dari mobil mereka tersentak kaget. Bagas ragu-ragu. Arini tidak memberinya waktu lagi. Dengan kekuatan yang tidak ia duga ia miliki, ia menarik gagang pintu dan menyentaknya hingga terbuka. Aku bilang keluar dari mobilku sekarang. Ia menarik lengan Bagas, memaksanya keluar dari kursi pengemudi. Bagas yang limbung karena kaget hanya bisa menurut, berdiri terhuyung di samping mobil. Kini perhatian Arini beralih ke sisi penumpang. Ia berjalan memutari bagian depan mobil, setiap langkahnya terasa berat. Orang-orang mulai keluar dari mobil mereka, ponsel di tangan mereka sudah terangkat, siap merekam. Drama gratis di pagi hari adalah tontonan yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Arini tiba di pintu Riana. Wanita itu mengunci diri dari dalam, wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Buka pintunya, pelakor, teriak Arini, suaranya menggema. Atau aku pecahkan kacanya. Ancaman itu berhasil. Terdengar bunyi klik pelan saat kunci pintu terbuka. Arini langsung menarik pintu itu, dan tanpa ampun, ia menjambak rambut Riana, menyeretnya keluar dari kenyamanan kursi kulit mobil mewahnya. Riana menjerit kesakitan dan terkejut. Lepas? Sakit? Pekiknya. Sakit? Hati saya lebih sakit melihatmu duduk di sini. Balas Arini, lalu melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Riana jatuh terduduk di aspal. Kini, dengan kedua pengkhianat itu terpampang di hadapannya, dan dengan puluhan kamera ponsel yang menjadi saksi, Arini memulai pengadilannya di jalanan. Lihat mereka semua, teriak Arini kepada kerumunan yang semakin besar. Ini Bagas, suami saya. Dan ini Riana, selingkuhannya, teman kerjanya sendiri. Ia menendang tas travel Bagas yang ada di kursi belakang hingga jatuh ke jalan. Ia membuka pintu belakang dan menarik keluar beberapa tas belanja mewah milik Riana. Ia melemparkannya satu persatu ke wajah wanita itu. Tas ini, sepatu ini, baju ini, kau pikir ini semua dari mana? Ini dari uangku. Dari hasil keringatku yang kau nikmati bersama suamiku. Kemudian ia menunjuk Bagas yang berdiri mematung karena malu. Dan kau, pria pengecut. Kau bilang pada keluarga kita mau pergi acara kantor? Acara kantor macam apa ini? Bermesraan dengan jalang ini menggunakan mobil dan uang istri sahamu. Setiap kalimat Arini adalah sebuah tamparan. Ia tidak peduli lagi pada citranya. Ia hanya ingin dunia tahu kebusukan mereka.
Kau ajak dia liburan ke Bali pakai kartu kreditku. Kau suruh dia tinggal di rumah baru yang aku beli dengan darah dan air mataku. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku diam saja kalian injak-injak harga diriku? Bagas mencoba meraih lengan Arini. Rin, sudah cukup. Jangan buat malu. Malu? Arini menepis tangannya dengan kasar. Seharusnya kau berpikir tentang rasa malu sebelum kau mengkhianatiku. Sekarang nikmati pertunjukan ini. Video kejadian itu sudah menyebar seperti api di media sosial. Seseorang bahkan melakukan siaran langsung. Dalam hitungan menit, tagar karma pelakor Pajero dan istri sah grebek di puncak menjadi trending. Wajah Bagas dan Riana yang pucat dan hina kini menjadi tontonan jutaan orang. Reputasi mereka hancur lebur dalam sekejap. Misi Arini telah selesai. Ia telah mempermalukan mereka di depan umum, menghancurkan citra mereka, dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia menatap kedua orang yang kini terduduk dan berdiri dalam kehinaan itu dengan tatapan jijik. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke dalam mobil Pajero putihnya. Ia menyalakan mesinnya yang menderu keras, seolah ikut merasakan kemenangan tuannya. Ia melirik Bagas dan Riana sekali lagi melalui kaca spion, lalu menginjak gas. Ia meninggalkan mereka berdua di sana, terdampar di tengah jalan raya, dikelilingi oleh cemoohan dan kilatan kamera ponsel. Ditinggalkan bersama puing-puing kehormatan mereka yang telah ia hancurkan berkeping-keping. Tirai panggung telah ditutup dengan cara yang paling dramatis dan memuaskan. Arini mengemudikan Pajero putih itu, menjauh dari lokasi penghakiman jalanan dengan tangan yang mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya masih berdebar kencang, sisa dari adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Melalui kaca spion, ia bisa melihat kerumunan orang yang masih mengelilingi Bagas dan Riana, dua patung kehinaan yang ia tinggalkan di tengah panggung ciptaannya. Tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dingin dan memuaskan, seperti meneguk segelas air es di tengah hari yang terik. Ia tidak langsung pulang. Tujuan pertamanya adalah rumah baru itu, istana palsu yang dibangun Bagas dan Riana di atas penderitaannya. Saat ia tiba, pemandangan rumah megah itu tidak lagi menyakitinya. Itu hanyalah sebuah bangunan, sebuah properti. Ia menelepon dua nomor dari kontaknya. Yang pertama adalah tukang kunci profesional, yang kedua adalah perusahaan jasa pembersihan dan pengangkutan barang. Saya mau semua kunci dan gembok di rumah ini diganti sekarang juga, perintahnya pada tukang kunci. Dan untuk Anda, katanya pada manajer perusahaan jasa, saya mau rumah ini dibersihkan. Semua barang yang ada di dalamnya, setiap potong pakaian, setiap perabot yang bukan bawaan standar, setiap barang pribadi, buang semuanya. Angkut ke panti sosial, bakar, saya tidak peduli. Saya hanya mau rumah ini kosong seperti semula saat saya membelinya. Saya bayar 2 kali lipat untuk pekerjaan yang selesai hari ini. Perintahnya yang tegas dan tawaran yang menggiurkan membuat kedua tim bekerja dengan cepat. Sementara mereka bekerja, Arini duduk di dalam mobilnya, mengamati dari seberang jalan. Ia melihat sofa mahal, televisi layar datar, meja rias penuh kosmetik, dan pakaian-pakaian mewah diangkut keluar dari rumahnya. Benda-benda itu adalah simbol dari pengkhianatannya, dan kini ia membersihkan semua jejaknya, seolah sedang melakukan sebuah ritual penyucian. Di tempat lain, di kantor pusat tempat Bagas dan Riana bekerja, badai yang jauh lebih besar sedang terjadi. Video penghadangan itu tidak hanya viral di kalangan netizen, tetapi juga sudah sampai ke meja para petinggi perusahaan. Direktur utama, seorang pria tua yang sangat menjaga citra perusahaan, menonton video itu dengan wajah merah padam. Nama perusahaannya disebut-sebut dalam komentar. Citra profesional yang mereka bangun selama puluhan tahun kini tercoreng oleh skandal memalukan dua karyawannya. Rapat darurat Dewan Direksi digelar saat itu juga. Tidak ada perdebatan panjang. Keputusannya bulat dan cepat. Kita tidak bisa mentolerir perilaku yang merusak reputasi perusahaan seperti ini, kata sang direktur dengan suara menggelegar. Hubungi bagian HRD. Siapkan surat pemecatan untuk Bagas Wirawan dan Riana Anindita. Alasan? Pelanggaran berat kode etik dan perbuatan tercela yang mencemarkan nama baik perusahaan. Efektif segera. Sementara takdir mereka sedang ditentukan di ruang rapat yang dingin, Bagas dan Riana masih terdampar di neraka jalanan mereka. Setelah Arini pergi, cemoohan dari kerumunan semakin menjadi-jadi. Mereka berdua seperti pesakitan di tiang gantungan. Akhirnya, dengan bantuan petugas keamanan sebuah restoran terdekat yang kasihan, kerumunan itu dibubarkan. Ditinggal berdua di tepi jalan, tanpa mobil, tanpa harga diri, kebohongan yang selama ini menyatukan mereka mulai runtuh. Ini semua gara-gara kamu, desis Riana, matanya bengkak karena menangis.
Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu? Lihat sekarang. Wajahku ada di mana-mana. Aku malu. Salahku? Balas Bagas tak percaya. Amarahnya yang tadinya tertuju pada Arini kini beralih pada wanita di hadapannya. Kamu yang terus-menerus memintaku ini dan itu. Tas mahal, perhiasan, liburan. Kalau saja kamu tidak serakah, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Oh, jadi sekarang aku yang serakah? Lalu siapa yang menikmati semua ini bersamaku? Siapa yang berjanji akan menceraikan istrinya yang bodoh itu dan menikahiku? Serang Riana, kata-kata Bagas dari rekaman detektif kini menjadi senjata yang berbalik menyerangnya. Pertengkaran sengit mereka menjadi tontonan baru bagi beberapa orang yang masih penasaran. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, menelanjangi kebusukan hubungan mereka di depan umum. Cinta dan nafsu yang dulu membara kini berubah menjadi kebencian dan penyesalan. Akhirnya, dengan sisa uang yang ada di dompet, mereka menyetop sebuah taksi, duduk berjauhan dalam diam yang penuh permusuhan. Arini baru kembali ke rumah utamanya saat hari sudah sore. Anak-anaknya sudah pulang, bermain dengan riang di taman belakang, tidak menyadari gempa bumi yang baru saja meruntuhkan pondasi keluarga mereka. Arini bersyukur telah melindungi mereka dari drama itu. Begitu masuk, ia langsung memberikan instruksi kepada asisten rumah tangganya dan penjaga keamanan yang baru saja ia pekerjakan. Mulai hari ini, Bapak Bagas tidak diizinkan masuk ke dalam rumah ini lagi dengan alasan apapun, katanya dengan suara tenang namun tegas. Kemudian, ia naik ke kamarnya. Kamar yang selama ini ia bagi dengan seorang pengkhianat. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia membuka lemari pakaian Bagas. Ia menarik keluar semua kemeja, celana, jas, dan semua barang pribadi milik suaminya. Ia tidak memilih-milih. Semua ia masukkan ke dalam kantong sampah hitam yang besar. Ia tidak peduli jika itu adalah setelan jas mahal atau jam tangan pemberiannya. Baginya, semua itu hanyalah sampah. Setelah beberapa kantong terisi penuh, ia menyeretnya satu persatu ke depan gerbang dan melemparkannya begitu saja di trotoar. Pemandangan yang brutal, namun memuaskan. Malam harinya, Bagas akhirnya tiba di depan rumah. Ia datang dengan taksi, wajahnya kuyu dan penuh kekalahan. Namun, keterkejutannya belum berakhir. Ia melihat tumpukan kantong sampah hitam di depan gerbang, dan langsung mengenali beberapa pakaiannya yang menyembul keluar. Hatinya mencelos. Ia mencoba membuka gerbang, namun terkunci rapat. Ia menekan bel berulang kali, namun tidak ada jawaban. Dengan putus asa, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Arini. Panggilan itu langsung ditolak. Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk. Pesan itu bukan dari Arini, melainkan email resmi dari Departemen HRD kantornya. Subjeknya, surat pemberhentian kerja. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Matanya membaca kata demi kata yang secara formal menghancurkan karirnya. Ia dipecat. Riana juga. Di tengah keputusasaannya, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Riana. Aku juga dipecat. Gas. Dan pemilik kos mengusirku karena melihat videoku. Aku harus bagaimana sekarang? Suara Riana terdengar panik dan histeris. Bagas tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ia terduduk lemas di trotoar di depan rumah mewahnya yang kini tertutup rapat baginya, di samping tumpukan sampah yang merupakan sisa-sisa dari kehidupannya yang dulu. Hujan mulai turun, membasahi dirinya dan barang-barangnya, seolah langit pun ikut menangisi kebodohannya. Saat itulah, sebuah mobil berhenti di depannya. Seorang pria berpenampilan rapi keluar sambil membawa payung. Pria itu bukan Arini. Ia adalah seorang kurir hukum. Apakah benar dengan Bapak Bagas Wirawan? Tanyanya formal. Bagas hanya bisa mengangguk lemah. Pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal yang terbungkus plastik. Surat untuk Anda. Bagas membukanya dengan jari-jari yang kaku. Di dalamnya, ia menemukan setumpuk dokumen resmi. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf tebal yang tajam, gugatan cerai. Di bawahnya, tertera nama Arini sebagai penggugat. Runtuh sudah semuanya. Kerajaannya yang ia bangun di atas kebohongan kini telah menjadi debu. Ia sendirian, basah kuyup, dipecat, dan digugat cerai, hanya ditemani oleh sampah masa lalunya. 1 tahun telah berlalu sejak hari penghakiman di jalan raya itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Arini. Jika dulu ia merasa hidup dalam surga yang palsu, kini ia benar-benar membangun surganya sendiri di atas pondasi kejujuran dan kekuatan diri. Pagi itu, di sebuah kafe yang cerah dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman kota, Arini sedang tertawa lepas. Di hadapannya, duduk Dimas dan Rara,
Mulut mereka belepotan coklat dari kue yang mereka makan. Tidak ada lagi ketegangan di wajah anak-anak itu. Mereka kini jauh lebih ceria dan terbuka. Perceraian itu memang sulit pada awalnya, tetapi penjelasan Arini yang jujur namun lembut membuat mereka mengerti. Mereka tahu bunda mereka adalah pahlawan yang melindungi mereka. Penampilan Arini sendiri telah banyak berubah. Ia memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan modern, memberikan kesan segar dan dinamis. Sorot matanya yang dulu sering menyimpan kegelisahan, kini memancarkan kepercayaan diri dan kedamaian. Ia tidak lagi mengenakan topeng. Ia menjadi dirinya sendiri seutuhnya, dan ia bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bisnis propertinya meroket. Skandal itu, ironisnya, justru membuat namanya semakin dikenal. Banyak orang, terutama kaum wanita, melihatnya sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Ia menjadi inspirasi. Proyek-proyek barunya sukses besar, dan ia bahkan mulai merambah ke bidang investasi lain. Rumah baru yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, telah ia jual dengan keuntungan besar. Ia membeli sebuah villa di pegunungan, tempat ia dan anak-anaknya sering menghabiskan akhir pekan, menciptakan kenangan baru yang indah dan nyata. Sementara Arini membangun kembali kerajaannya dengan lebih megah, kerajaan palsu Bagas dan Riana telah lenyap tanpa sisa. Nasib mereka adalah contoh nyata dari karma yang dibayar tunai. Video viral itu menjadi jejak digital abadi yang menghantui setiap langkah mereka. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka bekerja. Wajah mereka terlalu terkenal untuk alasan yang salah. Mereka akhirnya tinggal bersama di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang pengap. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini, hanya tinggal kenangan pahit. Riana, yang terbiasa dengan tas desainer dan perawatan mahal, kini harus berdebat dengan Bagas hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Wajahnya yang dulu terawat kini tampak kusam dan lelah. Ia membenci kehidupannya, dan ia membenci Bagas yang ia anggap sebagai penyebab utama kejatuhannya. Bagas sendiri telah menjadi pria yang hancur. Kehilangan pekerjaan, status, keluarga, dan harga diri dalam satu hari telah mematahkannya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan melamar pekerjaan secara online dan selalu ditolak, atau sekadar melamun, menyesali setiap keputusan bodoh yang telah ia buat. Cinta yang dulu ia rasakan untuk Riana telah menguap, digantikan oleh kejengkelan melihat wanita itu terus-menerus mengeluh dan menyalahkannya. Pertengkaran menjadi menu harian mereka, sebuah simfoni kebencian di dalam ruangan sempit mereka. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan kaki setelah gagal dalam sebuah wawancara kerja lagi, takdir mempermainkan mereka. Sebuah mobil Pajero putih yang sangat mereka kenal melintas pelan di samping mereka, karena lalu lintas yang padat. Di kursi pengemudi, duduk Arini. Jendela mobilnya terbuka. Ia sedang tertawa di telepon, wajahnya tampak begitu bahagia dan bebas. Ia terlihat 100 kali lebih cantik dan berkuasa daripada saat mereka terakhir melihatnya. Bagas dan Riana berhenti melangkah, membeku di tempat. Mereka menatap mobil itu hingga menghilang di kejauhan. Melihat Arini yang begitu bersinar sementara mereka terpuruk dalam lumpur kehinaan adalah tamparan yang paling keras. Saat itulah mereka benar-benar sadar. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan kemewahan. Bagas telah kehilangan seorang wanita luar biasa yang mencintainya dengan tulus, dan Riana telah kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang terhormat. Mereka telah menukar berlian dengan batu kerikil, dan kini mereka harus hidup dengan konsekuensinya selamanya. Malam harinya, Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Bukan untuk mengagumi penampilannya, tetapi untuk merefleksikan perjalanannya. Ia melihat bayangan seorang wanita yang telah melalui neraka dan kembali dengan membawa mahkotanya. Bekas luka pengkhianatan itu mungkin masih ada, tetapi tidak lagi terasa sakit. Itu telah berubah menjadi pengingat akan kekuatannya, akan kemampuannya untuk bangkit dari kehancuran. Ia menyentuh bayangannya di cermin dengan senyum tipis yang tulus. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Ia tidak lagi menggantungkan surganya pada orang lain. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dalam tawa anak-anaknya, dan dalam kesuksesan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Arini membuka jendela kamarnya, membiarkan angin malam yang sejuk masuk. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia adalah sang ratu yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan, lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Dan kali ini, ia adalah satu-satunya penulis dari ceritanya sendiri.